presentasi konsep yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Heru Purwanto SPD MM SPD. Kepadanya kami persilakan. Ya, diralat dulu ya Bu. Heru Purwanto SPD. Belum MM-nya belum ada. Ya, terima kasih Bu Yuli atas pembukaannya. Bapak Ibu, mohon izin sudah mulai direkam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yuli sudah membuka acara diskusi bareng untuk dengan tema membangun budaya positif di satuan pendidikan. Jadi, izin saya share screen dulu. Nah, diskusi bareng membangun budaya positif di satuan pendidikan. Pertama, kegiatan ini adalah salah satu tugas salah satu tugas akhir di modul 1 calon guru penggerak, di mana calon guru penggerak itu ada 3 modul yang harus dituntaskan. Di akhir itu ada aksi nyata, dan di sini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas di modul 1. Kemudian yang kedua, judulnya itu tidak di sekolah. Pertama, membangun budaya positif itu tidak di sekolah, tapi saya mengambilnya di satuan pendidikan dengan alasan kalau Bapak Ibu lihat di Google, satuan pendidikan itu tidak hanya formal, tapi juga non formal dan informal. Ya, karena berkaitan untuk membangun budaya positif itu dimulai dari informal atau dari lingkungan keluarga. Bila mana lingkungan keluarga yang skup terkecilnya itu sudah baik, insya Allah yang berikutnya akan baik. Baik, salam dan bahagia, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini bagi yang beragama non-Muslim. Agendanya seperti yang sudah terlihat, ada pembukaan perkenalan tadi sudah. Kemudian ada presentasi konsep sambil berdiskusi. Harapan saya nanti kita bisa berkomunikasi 2 arah. Yang ketiga tanya jawab dan refleksi. Mungkin saya coba saja. Oke. Ya, pertama kita dulu paradigma kita budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, di mana dalam hakikatnya atau sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ya. Itu tulisan Ki Hajar Dewantoro. Ya, jadi sebagai pendidik itu kita hanya bisa membimbing, menuntun seperti kalau kita kenal dengan ing ngarso sungtrodo ing karso sungtrodo ing madyo mangun karso dan tuturi handayani. Di depan jadi teladan, di tengah membimbing, dan di belakang kita memberikan dorongan. Oke, yang pertama Bapak Ibu, karena ini kita diskusi bareng, maka mungkin bisa Bapak Ibu bayangkan ketika di sini, Bapak Ibu bayangkan misalnya kita rubah skenarionya ketika Bapak Ibu memiliki murid, ya, memiliki murid di mana murid itu memiliki sesuatu yang sangat berharga, atau bisa juga Bapak Ibu di samping Bapak Ibu dengan rekannya itu menyobek secara kertas kecil, kemudian tuliskan sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu, genggam erat-erat, kemudian
teman Anda, teman atau Bapak Ibu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara dan upaya, mau dengan iming-iming boleh ya. Nah, seharusnya ini bisa kita praktekkan ya biasanya, atau kita di kelas misalnya, atau dengan siswa yang memiliki sesuatu, pasti kita kan, atau anak kita memiliki sesuatu dan dia berusaha mempertahankannya kan kadang tidak mudah ya betulnya. Misalnya coba ibu lihat atau coba bapak lihat gitu, apa sih yang dipegang tangan kamu, kalau dia merasa itu penting buat dia, dia bakal mempertahankan ya kan. Misalnya anggap aja misalnya permen bagi dia itu sesuatu yang penting gitu ya. Semoga bisa dipahami, artinya ada sesuatu yang penting dia dalam hidup kita, itu kita akan berusaha untuk mempertahankannya. Oke, di sini ada perubahan paradigma atau teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi di sini maksudnya anggapan ya, menganggap guru itu bisa mengontrol murid. Berikutnya, anggapan atau ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini sering terjadi nih ketika anak melakukan kesalahan, terus kita memberikan masukan, gitu ya. Nah, ada yang masuk. Nah, ya ini biasanya ketika terjadi ada siswa kita melakukan kesalahan dan kita itu sering kali guru spontan mengkritik atau memberikan sikap seperti ini misalnya, kamu tahu nggak kalau kamu yang kamu lakukan itu salah. Harapannya sih kita biar dia sadar gitu ya kan? Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, biasanya terjadi di kelas ya. Ada hak memaksa. Nah, ya. Kita lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kita lihat di tabel sebelah kiri ada stimulus respon dan sebelah kanan ada teorinya, teori kontrol secara teorinya. Saya tidak mendengar suara. Selamat pagi menjelang siang. Mana suaranya? Saya tidak bisa mendengar. Siang Bu Selvi. Ini sudah direkod. Sudah direkod ya Bu? Sudah direkod. Loh. Di loudspeaker dulu Bu. Di lab komputer aja Bu kalau mau. Ini kita sudah direkod. Aku tidak mendengarmu. Ya. Suara ya bagaimana yang di tempat yang lain Pak Jum atau Bu Andesi, jelas terdengar atau tidak? Jelas Pak. Aku jelas, Heru suaranya mungkin sinyalnya kali Om. Oh gitu ya. Ya mungkin sinyalnya ya. Baik. Bagi yang mau bergabung di lab komputer silakan. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan. Oke. Siap, terima kasih. Oke, di sebelah kiri Bapak Ibu ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, atau kita mencoba mengubah murid kita agar berpandangan sama dengan kita. Secara teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, yang kadang ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
secara teori semua perilaku memiliki tujuan. Ya kan, misalnya orang melakukan kejahatan, pencopetan, itu paling tidak dia ada tujuannya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Ada yang melatar belakangi. Bentar, ada yang baru masuk. Ya, ada yang baru masuk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Secara teori hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yes. Yang itu di remote. Nah, ini sering kali misalnya kita contohkan ceramah. Misalnya Ustadz ceramah mengajaknya, misalnya yuk kita melakukan kewajiban kita, ya kan, diajak sholat, ngaji, tapi kan sebetulnya itu hanya saran, ajakan, dan yang terutama secara teorinya bahkan bahwa adalah Anda sendiri kan yang kita mau ikut atau enggak, gitu ya, ajak sholat berjamaah, gitu kan. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya, secara teori memang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kalau kita membujuk siswa kita gagal biasanya dipaksa, ya kan? Atau orang tua kita memaksa. Tuh. Secara teori kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Secara teori model berpikir adalah menang dan menang. Ya, ini maksudnya model berpikir kita berpikir kita harus menang atau kita harus kalah atau mengalah. Tapi secara teorinya nggak ada orang yang mau kalah. Semua pengen menang, ya kan? Dalam satu perlombaan pun pengen semua menang, tapi apalah daya, bola itu bulat. Game is game. Kemudian apakah makna disiplin? Oke. Saya minta bantuan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang ini ataupun yang berada di Zoom, boleh ditulis di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Ya, silakan kita sambil berdiskusi karena ini diskusi bareng, maka kita harus menjalin komunikasi dua arah. Apakah makna disiplin? Silakan di kolom chat Bapak Ibu. Bisa dituliskan menurut Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Untuk apa itu disiplin? Sering banget nih gitu. Silakan Bapak Ibu ditulis apakah makna disiplin menurut persepsi Bapak Ibu. Ya. Oke, dari Ibu Fitri, disiplin itu bagian dari sikap tanggung jawab. Ya. Luar biasa ini Bu Fitri ini ya. Saya masih menunggu, ada lagi? Baik, kita lanjut. Kita bahas dulu ya. Berasal dari bahasa Latin, disiplina, ya, dari bahasa Latin artinya disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Oke, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada pernyataan sebelah kiri dan ada motivasi. Di mana ada motivasi eksternal yang dari luar, ada 2 motivasi eksternal dan ada 1 motivasi internal. Kita bahas yang nomor 1, untuk menghindari teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya kan? Kemudian nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal. Kemudian nomor 3, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal, tujuan disiplin positif. Dari ketiga ini, yang mana menurut Bapak Ibu yang paling baik? Atau pilih mana ya? Motivasi eksternal atau dari internal? Menurut Bapak Ibu, motivasi mana? Motivasi eksternal atau motivasi internal? Yang sama-sama ingin kita harapkan. Nomor 3. Oke. Berarti saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Terima kasih jawabannya. Ya. Di nomor 3 ya Bapak Ibu. Harapannya semua akan sadar kalau dia melakukan suatu kebaikan itu dari dirinya sendiri. Kemudian kita sering mendengar kata merdeka. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap membuat memerintah sendiri. Ya. Memerintah diri sendiri. Kemudian di sini ada diagram di mana sering kita membuat peraturan kelas. Peraturan kelas ini diposisikan paling bawah. Peraturan kelas, kemudian di luarnya keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya di lingkungannya menjadi positif, dan terakhir adalah budaya positif. Ini yang akan kita sama-sama tuju, yang sama-sama kita inginkan. Ya, harapan kita semua bisa menjadi budaya yang positif. Ya, kalau peraturan itu banyak tata tertib, ya tata tertib tidak boleh ini, jangan itu. Tapi harapannya kita dengan sebetulnya ada yang lebih baik, keyakinan kelas dulu. Atau yang sering kita bisa buat, ada biasanya kesepakatan kelas ya. Biasanya di kelas-kelas itu ada kesepakatan. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya kan, banyak yang kalau ini terlihat yang tidak menggunakan helm, mungkin belum yakin kalau helm itu melindungi kepala. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di situ ada 2 gambar, sama-sama tulisannya kesepakatan kelas A dan B. Nah, silakan ditulis di kolom chat itu. Silakan ditulis di kolom chat mana yang merupakan keyakinan kelas. Kalau bisa sekalian alasannya mengapa. Ya. Keyakinan kelas yang A atau B. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di mana yang
kesepakatan kelas di bagian A itu ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Sedangkan di kesepakatan kelas bagian B, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar, yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana Bapak Ibu? Yang A atau B? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Silakan ditulis di kolom chatnya. Oke. Pak Ade menjawab B. Ada yang berpendapat lain? Nah, yang A atau B yang merupakan kesepakatan kelas. Halo Pak Ade. Pak Ade. Pak Ade dengar suara saya Pak Ade? Boleh tahu alasannya Pak Ade? Kenapa memilih B Pak Ade? Oke. Silakan Pak Ade coba. Kenapa Pak Ade memilih yang B Pak Ade? Halo Pak. Oke Pak. Ya, silakan Pak Ade. Alasannya Pak Ade memilih yang B. Kenapa yang Kalau B? dia, bentar ya, bentar Pak. Saya besarin dulu nih Pak. Oke, siap. Kalau dilihat dari isinya itu loh, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kayaknya itu merupakan keyakinan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade. Ya, tepat sekali ya. Memang keyakinan itu, jadi bisa lihat ya kalau tadi keyakinan itu dari dalam diri kita ya. Jadi ada tadi kan ada motivasi eksternal dan internal. Kalau itu udah yakin baik untuk kita, maka itu udah bagian dari motivasi internal. Ya. Sadar kalau saya melakukan itu untuk kebaikan saya gitu ya. Kalau di sebelah kiri itu kan ada kayak peraturan ya. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah dan tertib. Kalau dia yakin tertib itu baik, dia bikin suasana kondusif, berarti kan nggak ada keributan gitu kan ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada tabel T dan Y. Taat dan yakin ya. Hormat. Ya, sebelah kiri. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya, hormat. Jadi di sini kalau kita itu hormat itu yakin, kita dengar hormat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain, maka akan terlihat di sini ada perilakunya. Ya, dia yakin akan berimbas kepada perilakunya. Ya, kalau emang bukan barangnya punya dia, berarti dia nggak boleh nggak akan mengambilnya ya atau mengganggunya. Ya. Sedangkan yang ada di sebelah kanan ini kan hanya ketaatan ya. Tampaknya seperti hormat gitu ya, tampaknya gitu.
Padahal nggak ngormatin juga, cuma terlihat aja ya, tidak tampak seperti hormat. Kemudian bekerja, kami yang meyakini bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya, kalau kita terdengar bekerja itu dan terlihat akan merubah keyakinannya dia, perilakunya. Artinya dia nggak perlu dilihatin atasannya juga, dia memang dalam bekerja itu sudah baik. Berbeda dengan kalau seperti yang di sini, tampaknya seperti bekerja ya, dimaksud di sini maksudnya tampaknya seperti bekerja dan tidak tampak seperti bekerja. Ya, ini kinerjanya ini yang masih kurang ya, atau hanya misalnya diawasi dengan atasan atau begitu ada atasan baru sibuk bekerja, atasan yang enggak ada baru santai-santai aja. Ini ya, ini sering terjadi juga di kelas ya. Kalau kita harusnya kita gurunya standby terus di kelas, kalau kita tinggal sebentar aja misalnya izin Pak Guru misalnya ke belakang gitu kan, itu balik lagi udah rame lagi. Nah ya, ada yang masuk. Oke, berikutnya. Nah, silakan direspon untuk mengisi tabel sebelah kanan pada ruang kelas atau kolom chat ya. Peraturannya di sini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, silakan Bapak Ibu, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu apa? Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya. Kalau kita selalu mengembalikan buku ke tempatnya, ya bisa terjadi pada siswa atau bisa terjadi kepada kita. Ya, misalnya nggak selalu mengembalikan buku, misalnya bisa benda yang lain, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sebetulnya apa sih yang dituju, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju? Silakan ditulis di kolom chat. Untuk nomor 1, selalu mengembalikan ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Atau nilai kebajikan yang dituju kalau kita mengembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana? Di sini ada Pak Arif. Pak Arif dulu. Wah, bila butuh bukunya lagi mudah carinya. Iya, baik. Terima kasih. Nomor 1. Kemudian ya, saya berikan contoh. 1, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Tanggung jawab ya. Anda rasa tanggung jawab, kalau itu memang kita ngambilnya di raknya, maka kita harus tanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju? Dilarang mengganggu orang lain. Menurut Bapak Ibu apa? Dilarang mengganggu orang lain. Adakah nilai-nilai kebajikan yang dituju? Ya, ini ya. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, ini kan keyakinan diri kita nih ya, atau nilai kebajikannya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Nah, itu keyakinannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen pada diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, dilarang melakukan kekerasan.
Bagaimana? Dilarang melakukan kekerasan. Ya, ini keyakinannya adalah untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba dengan alasan kesehatan. Kalau kita yakin itu merusak kesehatan, maka tidak akan menggunakan narkoba. Nggak perlu ditulis dilarang, ya kan? Bergantian atau menunggu giliran, misalnya ngantri, menghormati orang lain, ya, selain melatih kesabaran. Kemudian menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan, baik kesehatan diri pribadi dan keselamatan orang lain juga. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, untuk keselamatan dan keamanan. Baik, saya lanjutkan di slide berikutnya. Dihukum oleh penghargaan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Tidak selamanya penghargaan itu bisa berdampak positif ternyata, ya. Ada juga yang macam-macam. Kita bahas. Tindakan guru. Nah, ini. Ya. Mohon Bapak Ibu silakan merespon di kolom chat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sering nih. Ya. Catat. Ya, sering bilangin, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Untuk nomor 1. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bagaimana, Bapak Ibu? Konsekuensi. Nomor 1. Menurut Pak Ade, konsekuensi. Ada lagi yang berpendapat lain? Ini kita lihat, ya. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman, ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu di sini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Untuk nomor 2. Hukuman menurut Ibu Yuli. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali adalah hukuman, terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ketika ada murid yang tidak menggunakan masker, diminta push up. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ditulis. Berarti kita nomor 3, ya. Itu nomor 3 itu kita lihat. Termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nomor berapa nih Bu Yuli? Nomor 4. Konsekuensi nomor 4. Bu Diana. Ukur konsekuensi. Menggantikan kertas tugas
kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis untuk nomor 5. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Nomor 5, konsekuensi. Baik. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Nomor 6. 6, hukuman. Meminta murid tidak mengenakan sepatu. Ini gara-gara dia nggak pakai sepatu hitam, disuruh copot sepatunya. Jangan pakai sepatu dah, karena nggak hitam. Itu hukuman atau konsekuensi. Ini adalah hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Soal apa untuk nomor 7? 7, hukuman. Dan yang benar adalah konsekuensi. Ya. Jadi di sini ntar ada sebab dan akibatnya, ya. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi, di mana hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, untuk konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Berikutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya. Kemudian konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Untuk hukuman, marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di mana di tengah ini ada survival atau bertahan hidup, kemudian ada power atau penguasaan atau kekuasaan, ada freedom itu kebebasan, ada fun kesenangan, dan ada belonging cinta kasih atau diterima atau kasih sayang. Ya, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, silakan berikutnya. Sekali lagi saya pengen tahu, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini menunjukkan kebutuhan si anak itu apa? Menurut Bapak Ibu, kebutuhan anak ketika saat belajar, nah kata ibu gurunya kan kelasnya harus tenang, sedangkan si anak ini aku suka dan senang menyanyi. Termasuk kebutuhan dasar yang mana yang ini? Si anak itu. Silakan yang ada yang sudah hadir. Pak Budi, silakan. Bu Selvi.
Siap, lagi mulangin dulu anak-anak. Oke, siap. Siap, Pak. Silakan Pak dilanjut. Oke. Ya. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Jadi kebutuhannya adalah apa nih? Adalah kesenangan. Dia senangnya menyanyi. Ya, kebutuhan dasar dia. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhannya apa? Boleh pakai mic-nya Bapak Ibu, silakan. Karena ini diskusi, silakan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Itu maksudnya si anak itu kebutuhan dasarnya apa? Ya, affection. Di atas itu ada pilihan kebutuhan dasar manusia itu adalah survival ya. Misalnya dia kebutuhan dasarnya survival itu adalah bertahan hidup, artinya butuh makan. Ada anak yang rebut makanan, temannya memang dia emang nggak bawa bekal, kadang dia pengen ngerebut makanan begitu saja. Itu sepertinya dia memang butuh makan ya, jadi survival. Kalau ini yang nomor 2, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, kebutuhannya dia pengen cari perhatian ya, cari perhatian, butuh perhatian gitu maksudnya. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja ya. Dia butuh kebebasan ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini apa nih? Aku sebel, gambarku nggak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas ya. Dia kesal sama gurunya ya. Oke, berikutnya 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol di mana di sebelah kiri ada kolom motivasi dan sebelahnya lagi ada identitas gagal, di mana ada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses. Yang kedua ini kontrolnya dari luar, motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang ini identitas berhasil atau sukses dan kontrol dirinya itu dari dalam dengan menghargai diri sendiri. Contohnya seperti ini. Jadi motivasinya guru berbuat, kalau dia sebagai penghukum maka guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contoh perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti itu ya. Hasilnya apa? Si anak bisa jadi memberontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong. Berkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi ya. Jadi harapannya kita mengontrol orang lain ternyata tidak bisa, kecuali dia sendiri. Kemudian dampak pada murid adalah dia akan mengulangi kesalahan. Kemudian di posisi kontrol berikutnya, pembuat merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan, seharusnya bla 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 bla. Ibu kecewa nih sama kamu, sudah melakukan ini gitu ya. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Dan hasilnya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong si siswa.
Kemudian berkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid, nanti murid akan merasa rendah diri. Berikutnya, identitas berhasil atau sukses dengan kontrol dari luar atau motivasi dari eksternal. Ketika guru memposisikan sebagai teman, nah dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh perkataan guru, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau? Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Kemudian hasilnya itu ketergantungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata begitu. Nah, dampak pada murid itu lemah, tidak mandiri atau tergantung. Ya, kalau tidak ada gurunya, dia merasa kehilangan. Dan misalnya guru diposisikan sebagai pemantau, guru berbuat, menghitung dan mengukur. Misalnya guru berkata, apa peraturannya? Nah, dia akan menanyakan. Kemudian hasilnya si siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, ini nih kayak yang tadi ya, ada tabel T dan Y. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, contohnya nih, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Gitu kan nih, biasanya sama guru kelas bawah ya atau rendah sering ngasih bintang-bintang. Kalau anak-anak yang berhasil menjawab, kamu dapat bintang, terus ntar letakkan di depan kelasnya atau di papan yang sudah disediakan. Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, itu contoh. Kemudian dampak pada murid, dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah ya untuk motivasinya. Kemudian ini di kolom terakhir ada identitas berhasil atau sukses dengan menghargai diri sendiri. Guru memposisikan sebagai manajer. Contoh perbuatannya, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh pertanyaannya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ketika ada anak yang ribut atau berantem, nah di kelas, nah kita ada tekniknya. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi si anak. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, tadi kan sering dengar dunia berkualitas. Nah, di sini saya sertakan maksud dunia berkualitas dalam konteks ini adalah tempat khusus dalam pikiran Anda atau dalam pikiran murid, tempat murid menyimpan gambaran representasi dari semua yang murid inginkan atau Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar itu bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Ya, ahli. Nah, sekarang diskusi 5 posisi kontrol. Saya ingin menyapa di sini misalnya yang silakan nanti Bapak Ibu. Nah, di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif? Diskusi ini, kita mulai diskusi nih ya. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif? Apakah di penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Saya mau lihat di kolom chat. Ini diperhatikan. Oke.
Ya, silakan. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif? Atau adakah pengalaman Bapak Ibu yang berada di 5 posisi kontrol itu? Coba. Sebagai guru nih biasanya sering terjadi di kelas. Penghukum. Ada yang lain? Respon lain? Ada lagi yang lain? Posisi kontrol. Di mana posisi Anda sebelum belajar? Nih sering terjadi di kelas nih, ada anak yang nakal atau ribut, gitu ya. Terus tindakan kita itu biasanya seperti apa? Biasanya ngelihat. Atau ada yang lari-larian, atau cuek aja saat gurunya sedang menerangkan. Nah, respon kita sebagai guru biasanya di posisi mana nih? Kalau Bu Diana sebagai penghukum ya, pernah memposisikan diri sebagai penghukum, yang sama ya. Kadang nggak sadar gitu ya, kita sering melakukan di posisi penghukum, ya langsung aja ya, langsung menjudge. Padahal anak-anak itu mungkin dia anak itu ngobrol di kelas yang mungkin tidak menurut kita nggak bagus, tapi bagi dia mungkin dia itu merasa butuh. Mungkin di rumah nggak punya teman, ya kan? Kita nggak tahu. Dia pengen ngobrol, gitu ya. Baik. Kita lanjut. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Nah, silakan tanyakan pada diri Anda. Kalau sebagai penghukum, apakah perasaan Anda itu sangat senang atau merasa berkuasa atau merasa bebas? Ya kan? Di sini wilayah saya, ini kelas saya. Jadi semua harus mengikuti peraturan yang saya buat. Sekarang di mana posisi Anda saat ini? Ya. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Ya. Kalau kita ada sebagai guru, kan kita arahnya ke sebelah sini nih, arah manajer. Ya kan, harapannya semua bisa berjalan dengan baik. Semua memiliki keyakinan yang baik. Kalau anak-anak yakin itu dengan menghargai orang lain, maka dia akan tertib dengan sendirinya. Ya, nggak perlu kita tulisin dilarang bicara, kan karena dia sudah sadar. Oke, di sini ada kegiatan nada suara. Nah, tugas Anda mempraktikkan nada suara kelima posisi kontrol. Apakah itu sebagai penghukum, membuat orang lain merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Ya, kata-katanya adalah misalnya mempraktikkan ada ya. Silakan nanti Bapak Ibu saya minta bergantian. Ya, saya minta respon hanya beberapa saja. Nah, mempraktikkan ada suara kelima posisi kontrol dengan kalimat di bawah ini. Ya. Oke, saya coba minta Bu Yuli boleh bisa mempraktekkan gimana nada suara kelima posisi kontrol. Boleh ditambahkan dengan bimbingan atau bentar. Gimana nih Pak? Mempraktikkan suara marah ya, penghukum ya? Ini ya, bentar. Ini udah saya kecilin. Oke.
Coba tolong ya, Fitri, kamu itu rapihkan mejanya dengan benar. Terus itu kalau penghukum ya, Pak. Membuat merasa bersalah. Bagaimana kalau nadanya membuat siswa jadi merasa bersalah? Dengan kata-kata yang sama. Dengan kata-kata yang sama, kita coba mau ditambahin kata-kata yang lain juga. Coba Fitri, kamu tiru teman kamu, mejanya itu bersih dan rapi loh. Baik. Suara saya sudah kok bisa masuk ke sana ya? Ya. Bu siapa nih? Bu Desi ya, Bu Desi. Coba Bu Desi. Halo Bu Desi. Di sini. Ada Bu Desi? Enggak ada. Ada gambarnya. Bu Fitri. Bu Fitri. Ya, Pak. Bu Fitri. Iya, coba saya minta Bu Fitri mempraktikkan nada suara kelima posisi kontrol. Sebagai penghukum, seperti apa kalau Bu Fitri memposisikan dia sebagai penghukum? Kata-katanya sama tuh, yang itu apa yang kamu mau. Bagaimana nada suaranya? Ketika ada anak melakukan kesalahan, nah ini ada kata-kata yang Bu Fitri mau ngomongin. Nah kalau sebagai penghukum seperti apa? Masing-masing beda-beda ya. Kalau sebagai penghukum pasti nadanya biasanya agak lebih apa yang kamu mau gitu kan. Kalau misalnya pembuat merasa bersalah dia akan apa yang kamu mau seperti itu ya. Oke. Kalau ke temen ya biasanya nadanya agak beda apa yang kamu mau gitu. Terus kalau sebagai pemantau biasanya dia agak lebih jauh nadanya kayak yang apa yang kamu mau gitu. Dia agak lebih panjang karena sambil ngomong gitu kan. Oke, baik. Untuk manajer sebenarnya dia biasanya tegas nadanya apa yang kamu mau gitu. Dia lebih singkat. Baik, terima kasih Bu Fitri. Oke, terima kasih ya. Itu ada contoh pertama, 2 respon. Berikutnya, ini ada kata lagi nih, satu lagi. Apa yang sedang kamu kerjakan? Coba saya minta siapa yang? Pak Ade? Pak Ade, monitor Pak Ade. Siap. Ya, coba Pak Ade praktekkan memposisikan diri sebagai penghukum dengan kata seperti yang tampil di layar. Bentar, Pak, saya lihat dulu. Ya. Silakan Pak Ade. Pak. Bentar. Kita sedang kamu kerjakan. Kalau penghukum itu, Pak, apa yang kamu kerjakan itu kurang baik, salah. Ya, coba nadanya gimana Pak Ade? Kalau di posisi pembuat rasa bersalah. Apa Pak? Ya, di posisi pembuat merasa bersalah gimana? Suaranya hilang nih kayaknya Pak. Terlihat Pak Ade kata-katanya? Apa yang sedang kamu Kalau kerjakan? yang penghukum, ya udah Pak, udah terlihat Pak. Kalau yang terlihat penghukum, biasanya langsung menuduh bila si anak itu membuat kesalahan.
itu yang kamu lakukan itu salah. Oke. Kalau sebagai teman gimana? Itu Pak. Kalau sebagai teman biasanya harusnya jangan melakukan seperti itu dulu ya. Tuh, misalnya. Halo Pak. Ya. Kalau pemantau, apa yang sedang kamu kerjakan, bagaimana nadanya? Jangan melakukan seperti itu ya, harusnya seperti ini. Oh gitu. Kalau manajer Pak Ade bagaimana? Kalau memposisikan guru sebagai manajer. Pemimpinan. Tindakan yang kamu lakukan masih kurang sesuai. Harusnya tindakan yang kamu lakukan itu harus seperti ini. Nah, berarti kan dari kelima ini itu sudah terjadi perbedaan. Jadi kita, baik dari gurunya itu saja sudah mulai mengontrol emosi gurunya ya. Guru sendiri juga harus meredam emosinya. Ya kan, kalau penghukum biasanya Ya, nadanya agak tinggi. beda-beda Tadi jadinya, Pak. ya, berbeda-beda. Tadi sudah dipraktekkan oleh Bu Fitri. Ya kan, begitu dia sampai ke manajer makin halus, makin lembut, ya kan. Oke. Setelah itu di akhir ini adalah apa itu restitusi. Betul begitu Pak Heru. Iya, betul. Memang begitu ya, kita semua diajarkan untuk menebarkan kebaikan. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut ahli Gosen 2004 ya. Ada restitusi. Kalau anaknya sudah melakukan kesalahan, nah gurunya melakukan sesuatu yang berdampak pada murid, tinggal kitanya nih, karena kita sebelum tahu ada modul ini, kita sering memposisikan sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah gitu. Jadi harusnya itu bukan membantu mereka, tapi jadi malah makin menekan mereka. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan baik guru dengan siswa. Yang ketiga, tawaran, menawarkan kebaikan, bukan paksaan, bukan dipaksa untuk berbuat baik, tapi kita tawarkan. Untuk apa kamu melakukan ini? 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Sudah digaris bawahi ini. Fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia mengembalikan siswanya itu silakan bergabung lagi, bukan dipisahin, bukan di kotak-kotakan. Ya, jangan bergaul dengan dia. Kalau dia sama dia tuh bentar kamu malah ikut-ikutan. Jangan, bukan seperti itu ya. Ya. Jadi kita ada namanya restitusi, mengembalikan ke posisinya. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika siswa itu melakukan kesalahan, maka yang kita perlu lakukan adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua, naik ke sini, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Mengapa kamu berantem dengan dia? Mengapa kamu memukulnya? Mengapa kamu mengambil barangnya? Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian terakhir di sini menanyakan keyakinan, gitu. Kita akan menanamkan keyakinan ke siswa.
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kan kita udah buat tuh di kelas, ya kan, kesepakatan, ada guru dan siswa saling menyayangi. Jadi nggak ada guru yang saling menghardik, ya kan, guru yang membuli atau mengejek siswa, merendahkan siswa, gitu kan. Dan kebalikannya juga, siswa tidak mengabaikan dari pengajaran yang guru berikan. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah ya, menanyakan keyakinan. Ini yang perlu kita biasakan sama-sama ya Bapak Ibu. Kita sama-sama mencoba memposisikan sebagai manajer. Ya, di sini ada contoh menstabilkan identitas. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini clue-nya ya biasanya. Menstabilkan. Jadi kalau ada siswa yang salah, gurunya ngomong, enggak apa-apa, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Dia untuk menurunkan tingkat emosinya. Ya, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Setelah menstabilkan itu, kemudian Anda memvalidasi. Apa itu? Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, freedom atau kebebasan, love and belonging, diterima atau kasih sayang, fun, kesenangan atau survival, bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting buat kamu? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu validasi tindakan yang salah. Ya, menyadarkan kalau yang dia lakukan itu adalah salah. Kemudian yang terakhir dalam segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Ya, akan menarik garis benangnya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah bagian dari segitiga restitusi. Menanamkan keyakinan. Adapun ada intervensi 30 detik. Ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Jadi tidak ada saling malah untuk makin renggang ya. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Kesepakatannya apa? Nah, itu intervensi 30 detik ketika anak melakukan kesalahan. Ya. Dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang memasuki tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi, mungkin bisa saling sharing kejadian-kejadian yang di kelas selama Bapak Ibu mengajar. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya buka sesi tanya jawab. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin dibahas lebih lanjut? Atau sudah terbuka?
Karena apa? Ini penting buat kita, baik di kelas maupun di lingkungan kerja kita harus menuju arah budaya positif. Kita bekerja tidak perlu diawasi oleh atasan kita, oleh orang lain. Ya, kita bekerja dengan tulus, dengan sebaik mungkin. Karena kita yakin kalau kerja dengan tulus, dengan baik, toh nanti Tuhan juga tahu, ya kan, apa yang akan kita dapatkan, gitu ya. Atau siswa juga begitu, kita tanamkan keyakinan kelas itu kepada siswa, buat kesepakatan, ya, kalau bisa dirubah peraturannya yang lebih ke anak. Nah, jadi kesepakatan bersama. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, mungkin bisa menyalakan mic-nya atau di kolom chat ada yang mau bertanya. Tidak ada? Clear? Oh, ada nih, apa nih? Banyak kejadian di kelas, kadang untuk menanganinya antara teori sama praktek agak sulit. Ya, yang biasanya sih kita ya, kalau bagi seorang muslim ya kita istighfar aja ya Bu ya. Istighfar, yang sabar. Biasanya sebelum kita melakukan yang memposisikan sebagai manajer, paling enggak kita ini dulu ya, mengontrol diri kita dulu. Karena kalau kita terpancing nanti bukan makin baik ya. Ingat di otak manusia itu terbagi ada empat. Kalau menurut para ahli ada istilahnya, ada otak reptil, otak mamalia, otak limbik, dan otak luhur. Kalau kita merespon sesuatu secara spontan yang orang lain lakukan, misalnya anak ribut, terus guru spontan diam gitu, misalnya teriak gitu ya, kata-katanya sih diam tapi nadanya dia teriak. Nah, kan nggak sesuai kan sebetulnya ya. Nah, kan bisa nggak kelas kita tenang. Nah, kan agak berbeda. Kita akan harusnya mengontrol diri kita dulu ya. Nah, kalau perlu tarik napas panjang-panjang ya, jangan lupa dihembuskan. Baik, tidak ada yang bertanya jawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di hari ini dapat bermanfaat. Oke, kita refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dapatkan ya, seperti yang saya katakan. Mudah-mudahan dengan sosialisasi budaya positif ini dapat merubah sikap kita, dapat mengubah pandangan kita, sehingga kita di kelas lebih nyaman atau di lingkungan kerja kita lebih nyaman. Kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi harapannya siswa dengan budaya positif ada motivasi intrinsik, motivasi dari internal, motivasi yang muncul dari dirinya sendiri ya. Kemudian saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Apakah among itu kan tadi saya bilang katakannya ing ngarso sungtulodo ing madio mangunkarso dan tuturi handayani. Maunya seperti apa? Kita memposisikan diri di depan sajakah, kita berdiri di tengah, atau kita berdiri di belakang ya, atau ketiga-tiganya ya kan. Kita memberikan contoh yang baik, kita membimbing yang baik, dan kita memotivasi yang baik ya. Itu terima kasih. Kata terakhir dari saya bahwa guru itu adalah mendidik, bukan menggigit. Guru itu mengajar, bukan menghajar. Guru itu merangkul, bukan memukul. Demikian
presentasi kita, diskusi bareng kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Bila mana ada pertanyaan atau yang lain, kita akan bahas setelah ini. Itu saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih untuk Pak Heru atas presentasinya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bahan perbaikan untuk kita dan anak-anak. Amin. Bapak Ibu sekalian, acaranya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya pamit duluan. Oke, stop recording.